Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dara Putri Lestari dari kelas karyawan Prodi Ekonomi Syariah akan memaparkan tentang peran OJK dalam mengatasi permasalahan lembaga keuangan. Sebelum kita membahas tentang peran OJK dalam mengatasi permasalahan lembaga keuangan, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu OJK. Baik, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK merupakan lembaga independen pemerintah yang dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan sistem dan mengatur serta melakukan pengawasan terhadap semua lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang terintegrasi dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral dan sebagai independen pengawasan pasar modal. Kemudian, apa saja sih jenis-jenis lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK? Yang pertama, perbankan. Yang kedua, pasar modal. Dan yang ketiga, perasuransian. Yang keempat, dana pensiun. Yang kelima, lembaga pembiayaan. Dan yang terakhir adalah lembaga jasa keuangan lainnya seperti pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengolahan dana masyarakat. Kemudian, apa sih fungsi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan? OJK berfungsi sebagai penyelenggara sistem pengaturan yang terintegrasi terhadap semua kegiatan yang berkaitan di sektor keuangan di Indonesia. Ada beberapa wewenang yang dimiliki OJK sebagai lembaga independen negara, yaitu 1. Perizinan dalam mendirikan bank. Yang kedua, kegiatan usaha bank seperti sumber perdana, penyediaan dana, produk, serta aktivasi dalam bidang jasa keuangan. Yang ketiga, pengaturan serta pengawasan terhadap kesehatan bank. Dan yang terakhir, mengatur dan mengawasi bank yang meliputi manajemen risiko, tata kelola seperti pemeriksaan bank. Nah, kita sudah memaparkan tuh tadi fungsi, jenis OJK, dan pengertian OJK tersendiri. Kemudian kita lanjut ke pembahasan intinya, yaitu bagaimana peran OJK dalam mengatasi permasalahan lembaga keuangan. Ada caranya, yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan baik bank maupun non-bank, serta melindungi masyarakat dari lembaga keuangan yang beresiko mengacaukan perekonomian atau merugikan masyarakat. Jadi maksudnya adalah dengan adanya OJK, yaitu berperan untuk mengawasi keuangan yang bank maupun non-bank. Seperti kalau bank misalnya BCA, Mandiri, dan non-bank itu misalnya seperti pegadaian, bisa disebut pegadaian, dan lain-lain yang berkaitan dengan keuangan. Jadi dengan adanya peran OJK ini, lembaga keuangan yang beresiko mengacaukan perekonomian dan merugikan masyarakat itu terkendali oleh OJK yang nantinya agar tidak merugikan masyarakat tersendiri. Kemudian, sesuai dengan amanah undang-undang, tujuan dibentuknya OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Jadi, intinya peran OJK dalam mengatasi permasalahan lembaga keuangan adalah melakukan pengawasan terhadap bank maupun non-bank yang bersangkut pautan dengan keuangan,
Kenapa seperti itu? Kenapa harus diawasi? Karena itu juga untuk masyarakat sendiri agar tidak terjadi penipuan atau kerugian yang akan ditimpakan ke masyarakat apabila sebuah lembaga keuangan itu melakukan penipuan.